Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ustadznya disuruh tampil juga. Taib, disuruh membaca surat Al-Fatihah. Sudah hafal belum? Nah, dengerin ya, biar dapat pahalanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Masya Allah. Allahumma arhamna bil Quran. Adik-adik, adem ya hati kita ya. Tentram enggak hati mendengarkan bacaan Al-Quran tadi? Bapak-bapak, Masya Allah ya, luar biasa. Guru kita Ustadz Saiful Anwar tadi membacakan surah Al-Fatihah ya, dan tentunya kita semua yang menyimak ya, itu bergetar hatinya. Ustadz, mohon izin Ustadz. Ustadz. Tadi Iya. ada teman kita yang bertanya apa tadi? Surah Al-Injil. Kenapa tadi malikinya pendek? Ya. Oh, Kenapa malikinya pendek Ustaz Saiful? wah, ini sebentar nah ya. Jadi ini ada surprise nantinya ya. Nanti akan dijelaskan di akhir sesi. Namun sebelumnya Ustadz mohon izin ya. Tadi insya Allah sudah membaca surah Al-Fatihah, dan kami juga ingin mengenal para murid-murid Ustadz yang setiap hari mengajarkan Al-Quran dari divisi Tahsin Ikhwan. Nah, mohon izin Ustadz, kami panggil para pengajar Al-Quran juga yang insya Allah akan membawakan bacaan Al-Quran. Kepada para pengajar Al-Quran divisi Tahsin Ikhwan, kami persilahkan untuk naik ke panggung. Yang di atas ini, di bawah. Ya, empat baris di depan, mohon izin. Ustadz Hilman bisa di depan dengan Ustadz Harif, ya. Ya. Iya. Sebentar ya. Nah, adik-adik, tadi surah Al-Fatihah dari guru kita Ustadz Saiful. Nah, sekarang Ustadz ingin perkenalkan ini ya, para pengajar-pengajar tahsin ya, LTTQ Ar-Rahmah khususnya divisi Tahsin Ikhwan ya. Nah, insya Allah nanti akan membacakan juga Al-Quran ya, yang nanti penjelasannya di akhir ini oleh guru kita. Mohon izin, dari paling ujung sebelah kanan ada Ustadz Rian ya, dan di sebelahnya ada Ustadz Lukman Hakim ya, di sebelah Ustadz Rian. Kemudian yang paling depan yang bertiga, ujung sebelah kanan ada Ustadz Ilham, yang di tengah ada Ustadz Arif, yang di sebelahnya lagi ada Ustadz Ridwan Syah. Nah, kemudian di belakangnya ada Ustadz Kasmar yang tadi disebutkan di awal, Ketua Divisi Tahsin Ikhwan. Kemudian di sebelahnya ada Ustadz Hilman, dan yang terakhir paling ujung kiri ada Ustadz Irfan ya.
Nah, ada beberapa asatidz yang qadarullah berhalangan hadir ya. Ada Ustadz Salmani dan Ustadz Suratno ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita juga bisa bertemu dengan beliau. Nah, baik, langsung saja. Mungkin bisa diarahkan mic-nya dulu ke Ketua Tahsin ya. Ketua Tahsin. Oh, tidak perlu ya. Baik, langsung saja kita sambut bersama-sama penampilan dari Tahsin Ikhwan. Tafadhol, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sanaqra'ul Qur'an fi surah Abasa biriwayatil Warsh an Imam Nafi'. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahu al'ama wa ma yudrika la'allahu yazzakka أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم
صاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah ya, tadi diawali oleh guru kita membaca surah Al-Fatihah dan dilanjutkan oleh para asatidz pengajar tahsin ikhwan divisi tahsin ikhwan putra ya, membacakan surah Abasa. Nah, ini nih yang tadi ditunggu-tunggu Ustadz. Ya, mohon izin Ustadz Saiful ya. Tadi itu sampai ada salah satu anak yang bertanya waktu Ustadz membaca surah Al-Fatihah, kenapa malikinya itu pendek? Kan umumnya panjang Ustadz. Mungkin bisa dijelaskan dari Ustadz Saiful kenapa bisa dan itu riwayat apa Ustadz? Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, kenapa di beberapa ayat di dalam Al-Quran, baik di surah Al-Fatihah tadi yang biasa dari kita membaca Maliki Yaumiddin, atau di surat Abasa tadi ada yang membaca dengan Abasa wa tawalla an ja'ahu la'ma, ada perbedaan-perbedaan di situ, dibaca disebut dengan bacaan taklil ya. A'mi bukan a'mi, ada taklil, ada imalah. Dibaca juga dengan an-naql, anja'ahu la'mi bukan a'mi. Kemudian tadi juga biasanya kita membacanya tasadda ya, tapi itu adalah sodnya tasadda, fatanfa'uhu bukan biasanya fatanfa'uhu. Di situ banyak sekali di beberapa ayat ada perbedaan bacaan di antara imam. Karena memang Al-Quran sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, unzilal Qur'anu ala sab'ati ahruf, bahwa Al-Quran itu tidak hanya diturunkan dengan satu riwayat, satu bacaan saja, tetapi adalah diturunkan dengan 7 bacaan. Maka yang saya bacakan tadi atau yang dibacakan oleh para ustadz adalah bagian dari 7 tersebut. Yang saya baca dan yang dibaca tadi oleh para ustadz adalah bacaan Warsh dari Imam Nafi' yang biasa saya baca di salat fardu, salat isya dan salat subuh, biasa membaca dengan riwayat Warsh dari Imam Nafi'. Jadi di lafal Maliki Yaumiddin yang biasanya kita membaca panjang, di situ dibaca pendek. Justru yang membaca pendek itu yang mayoritas para imam membaca pendek. Yang membaca panjang cuma 2 saja, yaitu Imam Asim yang kita ikuti dan Imam Kisai. Selebihnya dari 5 imam itu membaca pendek. Ya, jadi yang kebanyakan malah membaca pendek. Maliki Yaumiddin. Kalau artinya tidak jauh beda ya. Itu hanya bukan artinya bertentangan. Ketika ada ayat yang bacaannya berbeda, itu tambahan arti ya. Boleh mengambil arti yang ini atau arti yang ini, itu tidak berjauhan artinya. Kalau Malik, panjang Malik yang memiliki itu ya. Tapi kalau Maliki yang merajai, itu kan kurang lebih saja.
Yang memiliki sama yang merajai itu artinya berdekatan ya. Ya, jadi di sini juga di metode Al-Haq ini kita juga berusaha untuk mengajarkan para gurunya, baik ikhwan atau akhwat, rata-rata sudah mempelajari ya kaidah-kaidah dari bacaan waras dari Imam Nafi', termasuk juga di cabang-cabang di Indonesia sebagian cabang sudah memulai bacaan waras dari Imam Nafi', dan juga program riwayat waras dari Imam Nafi' ini juga sudah dibuka, ada kelasnya terutama yang sudah level-level di atas, yang sudah selesai tajwidi 2-nya itu boleh mengikuti riwayat waras dari Imam Nafi' gitu ya. Jadi bacaan Quran juga ada mazhabnya, tidak hanya fikih gitu ya. Kita di Indonesia ini mazhabnya adalah mazhab Hafiz dari Imam Asim. Tapi kalau waras dari Imam Nafi' ini ada di beberapa negara yang memakai riwayat ini. Di antaranya Mauritania ya, misalnya di daerah-daerah Maroko, daerah-daerah situ mereka masih menggunakan riwayat waras dari Imam Nafi'. Sebagian dari negara Mesir juga ada yang pakai riwayat waras dari Imam Nafi'. Jadi riwayat waras dari Imam Nafi' ini riwayat yang mungkin agak berbeda kalau didengari ya dibandingkan dengan riwayat-riwayat lainnya gitu ya. Dan perlu praktek yang banyak karena kaidah-kaidah waras ini sangat berbeda dengan riwayat Hafiz dari Imam Asim. Jadi itu jawabannya kenapa Maliki dibaca pendek ya. Dalam Asy-Syatibiyah mengatakan wa maliki yaumiddin rawihi nasirun wa inda siratin was-sirati likumbula. Wa maliki yaumiddin, maliki yang baca panjang, rawihi nasirun. Di situ ada dua rumus ra dan na ya. Ra itu adalah Imam Kisai, nunnya nasirun adalah Imam Asim. Jadi yang membaca panjang hanya dua imam ya, yaitu Imam Kisai dan Imam Asim. Selebihnya Imam Nafi', Imam Abu Amr, Imam Ibnu Katsir, Ibnu Amir dan Imam Hamzah mereka membaca dengan bacaan yang pendek. Iya, barakallahu fiik, masya Allah ya. Nah, itu tadi jawaban dari guru kita ya mengenai perbedaan bacaan riwayat Hafiz dan riwayat waras yang tadi dibacakan oleh guru dan para pengajar Quran tahsin divisi ikhwan ya. Dan tadi dijelaskan Ustaz, berarti ada program untuk bisa belajar ya Ustaz ya di LTTQ Al-Haq ya Ustaz ya. Iya, jadi ada programnya para Bapak Ibu ya. Kalau ingin mendalami lagi Al-Quran riwayat waras ya, itu bisa belajar ya. Tentunya boleh ke Ar-Rahmah dulu melalui, karena tadi harus lulus dari tajwidi 2 ya. Jadi minimal bacaannya juga sudah bagus gitu ya, sudah benar. Baru kemudian bisa mempelajari riwayat waras ya. Jadi agar supaya kita lebih luas lagi pemahamannya terkait bacaan Al-Quran. Dan tadi dijelaskan bahwa antara Maliki dan Maliki Yaumiddin sama-sama ada riwayatnya, walaupun berbeda arti tapi hanya mendekati ya, masya Allah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada guru kami Ustadz Saiful dan para pengajar tahsin ikhwan ya. Sebenarnya kami masih ingin bertanya ya berlama-lama lagi, namun qadarullah waktu yang membatasi kita. Mungkin insya Allah di lain sesi kita bisa ngobrol lebih banyak lagi mengenai Quran bacaan riwayat warsy tadi yang dibacakan oleh guru kita ya. Mohon izin kepada para pengajar boleh berfoto dulu ya bersama guru kita ya, berdiri saja ya di samping guru. Iya, tolong tim dokumentasi di foto dulu. Oh saya juga.